Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semuanya, dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalani perintah dan berusaha sekuat-kuatnya menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun berat dan risikonya pun tinggi, tetapi itulah konsekuensi bagi setiap orang yang telah menyatakan diri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di situasi seperti sekarang ini, kita telah diuji dan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang menurut ukuran manusia tentu dirasakan sangat berat. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, apakah itu suatu kenikmatan ataupun suatu hal yang menyakitkan, maka orang yang beriman menghadapi semua itu dengan baik, dihadapi oleh orang yang beriman semua itu dengan tenang, karena bagi orang yang beriman, apakah itu satu kenikmatan ataupun ujian yang sangat menyakitkan, dua-duanya sama bisa mengeluarkan atau menjadi sumber pahala. Begitulah kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan. Bulan di mana di situ adalah sebagai tahun baru Islam. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, hendaknya memuliakan terhadap bulan itu. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah menyatakan bahwa dalam satu tahun Allah membuat 12 bulan. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Karena ini dimuliakan, maka apa yang kita lakukan? Pertama, sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah adalah hendaknya kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram, yaitu di tanggal 9, di tanggal 10. Ilmu ini sudah lama ada dan kita tinggal melaksanakan saja. Tidak perlu kita berdebat untuk melaksanakan itu. Kalau mampu dan mau, monggo dilaksanakan. Kalau tidak mau dan tidak mampu, tidak puasa pun tidak berdosa. Yang kedua adalah perbanyak sedekah. Kenapa begitu? Nabi mengatakan as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa mencegah datangnya bala, datangnya bencana. Sekarang ini kita berada di situasi seperti itu. Ada orang yang pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Ada orang yang terpapar terhadap adanya virus. Orang bilang, orang Jawa mengatakan sebagai pagebluk.
banyak orang meninggal dunia. Rasanya mengerikan dalam hidup ini. Karena itulah perbanyak sedekah. Karena tidak ada ruginya sedekah. Baik sedekah secara langsung, melalui kotak amal, infak, apapun bentuknya. Dan sedekah itu tidak harus dengan materi. Banyak senyum dengan orang, karena senyum itu pun juga sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Karena senyum itu adalah sangat menyenangkan. Dan orang itu kalau bisa menyenangkan orang dan dirinya senang, dan orang kalau senang maka imunitas akan menjadi lebih kuat. Nah, disinilah maka sedekah itu penting. Bahwa sedekah bisa mencegah datangnya bala. Siapa tahu dari sedekah yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bencana demi bencana, menghindarkan kita dari berbagai penyakit, menghindarkan kita dari berbagai ujian yang sangat berat. Itu yang kedua, sedekah. Yang ketiga adalah muhasabah. Melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Jangan banyak mengevaluasi terhadap orang lain, tetapi evaluasilah diri kita masing-masing. Dan itu lebih penting daripada kita mengkoreksi, mengevaluasi orang lain. Karena mengevaluasi, mengkoreksi orang lain itu, kalau kita tidak bisa tahu tempatnya, justru akan bisa menambah dosa. Karena kebanyakan orang kalau sudah menilai orang lain, kemudian dinilai orang lain itu buruk, dan keburukan itu diceritakan kepada orang lain, maka menceritakan keburukan orang lain itulah yang dimaksud dengan dosa itu. Maka koreksilah diri kita. Marilah kita kembali kepada pepatah orang kita sendiri. Kita renungkan pepatah nenek moyang kita itu. Gajah di pelupuk mata tidak tampak kelihatan, tetapi kutu di seberang lautan tampak jelas kelihatan. Begitulah yang terjadi manakala ada suatu kesalahan pada diri kita masing-masing, kita tidak tahu. Tetapi begitu kesalahan itu ada pada diri orang lain, kita begitu tahu dengan jelas dan serinci-rincinya. Lalu kesalahan itu kita share melalui media sosial. Dan seperti itu adalah tidak elok dalam kehidupan kita ini. Sebagai seorang muslim, apalagi sudah menyatakan diri beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan melakukan muhasabah, evaluasi terhadap diri kita sendiri, semisal pada tahun 1442 Hijriah atau selama tahun itu, apa yang kita lakukan? Ternyata setelah kita mengkoreksi terhadap apa yang kita lakukan itu, kita paham, ya Allah, pada setahun yang lalu ternyata saya tidak banyak melakukan jamaah di masjid. Berarti kita tahu kesalahan kita. Ya Allah, pada selama 1 tahun yang lalu saya hitung, saya marah itu ternyata lebih daripada 100 kali yang tanpa kontrol. Nah, kemudian saya menyakiti tetangga berapa kali, menyakiti istri, anak. Saya tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan atasan saya, dengan bawahan saya, dengan orang yang selevel dengan saya. Dan kemudian kita mengakui terhadap kesalahan itu, lalu kita bertaubat kepada Allah. Itulah yang keempat. Setelah mengakui kesalahan melalui muhasabah, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Karena bila kita melakukan suatu kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itulah manusia yang terbaik. Dan itulah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah itu senang terhadap orang yang berbuat salah kemudian mau bertaubat. Jadi kalau ada orang berbuat salah kemudian bertaubat, Allah suka. Yuhibbut tawwabin, Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu karena dia melakukan kesalahan,
Orang bertobat karena setelah mereka itu adalah melakukan muhasabah, koreksi terhadap dirinya sendiri, tahu terhadap kesalahannya, dan berbuat kesalahan, lalu diikuti dengan taubat. Itulah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang berbuat kotor, kemudian mensucikan diri. Jiwanya dikotori, tetapi disucikan setelah itu. Allah suka terhadap itu. Nah, tentu yang Allah benci adalah orang yang suka berbuat salah, tidak mau bertaubat, mengkotori sesuatu, tidak mau membersihkan, tidak mau bersuci. Nah, disinilah manfaat daripada kita muhasabah, kemudian kita ikuti dengan taubat. Mudah-mudahan di bulan Muharram awal tahun 1443 Hijriah ini, kita sebagai seorang muslim bisa benar-benar menghargai dan memuliakan bulan Muharram, dan kita bisa melakukan perbuatan yang terbaik di tahun ini daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.